Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, yang mulia Syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang Kiai Haji Hanif Ismail, yang saya hormati jajaran PBNU yang hadir bersama saya, ada Pak Amin Said Husni, Pak Najib Azka. Yang saya hormati jajaran PWNU yang hadir, yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota dan Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ali Mufis, yang sekarang itu kan penggantinya aja, sebetulnya gubernurnya Jawa Tengah itu Pak Ali Mufis. Yang saya hormati para pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, yang saya hormati jajaran kader dan pimpinan Nahdlatul Ulama Kota Semarang yang hadir. Alhamdulillah, saya mohon maaf bahwa acara peresmian gedung ini saya paksa untuk dimulai lebih awal karena berebut waktu dengan pelantikan PCNU Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, PCNU Kota Pekalongan, ya. Jadi ini sekarang malah sudah mulai di sana sambil nunggu saya datang karena susah diatur jadwalnya. Saya sudah Pekalongan, saya harus langsung ke Surabaya, dan nanti malam dari Surabaya harus langsung terbang ke Makassar untuk acara besok di Makassar. Jadi rupanya bareng gegeran ketua umum tambah laris, sehingga jadwal jadi semakin susah diatur. Bapak Ibu sekalian saya hormati, jelas saya ikut mengayu bagyo dan ikut bersyukur. Saya ucapkan selamat kepada PCNU Kota Semarang atas keberhasilan mewujudkan gedung kantor PCNU ini. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota yang sudah membantu sejak awal, ya. Dan saya ucapkan selamat juga kepada PCNU Semarang bahwa setahun ini udah banyak yang dikerjakan. Saya kira Pak Anasom ini ya dapat barokahnya mbah saya lah dikit-dikit. Bapaknya Pak Anasom ini santrinya Kiai Bisri Mustafa. Saya ingat waktu kecil dulu sering diajak ke rumahnya di Yayasan Haji sana di Semarang. Waktu itu bagian masih Dueso, sekarang enggak tahu saya kayak apa bentuknya. Alhamdulillah saya ucapkan selamat. Nah, ada beberapa hal, sebetulnya banyak hal yang ingin saya sampaikan untuk jadi diskusi kita semua ke depan, tapi saya akan coba untuk menjadikannya lebih padat. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, selain kita bersyukur, bergembira karena ada gedung kantor PCNU Kota Semarang sudah terwujud ini, tapi jelas bahwa keberhasilan mewujudkan gedung kantor PCNU Kota Semarang ini bukan ujung dari pergulatan PCNU Kota Semarang. Bahkan ini bisa semoga justru menjadi awal dari suatu kinerja dan dinamika
yang lebih baik lagi di masa depan. Ada banyak hal yang harus dipikirkan terkait dengan ini yang mungkin sebelumnya kurang mendapat perhatian. Misalnya bahwa gedung seperti ini, infrastruktur itu sebetulnya lebih dari arti kehadirannya sebagai aset. Infrastruktur itu sebetulnya juga adalah beban, liability. Kemarin belum ada gedung, Pak Anosom nggak mikir cari meja kursi dan lain-lain, nggak mikir cari AC, nggak mikir apa-apa. Sekarang ada gedung, kepikiran lagi dari mana isinya. Sekarang nggak tahu sudah ada apa belum. Kemarin nggak mikir harus bayar gaji satpam. Ini kalau nggak ditunggui sama sekali suwung liwang-liwung kan ya nggak pantas kantor ada liftnya segala begini kok. Nah, gajinya satpam dari mana? Nah, kalau suruhan ansor gak digaji ya kecut. Itu harus dipikir lagi. Ada banyak hal nanti perawatan, bayar listriknya, masang AC ini kan naik tagihan listriknya. Airnya dari mana? Tidak tahu ada sumurnya sendiri apa enggak di sini nih. Kalau enggak langganan PDAM bayar lagi. Gratis. Ya asal nanti enggak ada pemeriksaan KPK aja. Ya, iya sekarang sedang usum ini cabang-cabang kiai-kiai ditanyain polisi itu. Nah, maka harus dipikirkan bagaimana caranya keberadaan gedung ini juga menghasilkan manfaat. Apakah itu maknawi maupun lafzi, ya, menghasilkan keuntungan, apakah benefit atau profit, sehingga jadi cucuk, punya gedung itu cucuk. Pertama jelas gedung ini dipakai apa, dimanfaatkan untuk apa, sehingga biaya pembangunannya, biaya perawatannya ini jadi cucuk dengan manfaatnya, sembodo dengan manfaatnya. Jangan sampai kurang digunakan, kurang pemanfaatannya sehingga jadi gak cocok. Walaupun itu juga nanti akan nambahi beban lagi. Kalau sebelumnya mungkin kumpul-kumpul cuma pindah-pindah di rumahnya Rois, di rumahnya ketua, di rumahnya sekretaris dan lain-lain. Sekarang kesenengan duwe gedung anyar terus kumpul terus sering PC tambah ruwet meneh, mikir teh, mikir gorengan, mikir saya puturute. Ini beban lagi. Nah, yang penting adalah bahwa ada manfaat yang betul-betul dirasakan. Sehingga kehadiran gedung ini betul-betul terasa manfaatnya. Dan kedua, di antara manfaat-manfaat itu harus ada manfaat yang bisa dipakai untuk menutup beban keberadaan gedung ini. Dulu ketika pengurus besar Nahdlatul Ulama pada zaman Kiai Hasyim Muzadi mendirikan gedung PBNU yang baru itu, yang sekarang kita tempati sekarang itu. Idenya adalah menyewakan salah satu lantai kepada pihak lain. Nah, hasil sewanya itu nanti akan digunakan untuk membiayai overhead dari gedung itu. Walaupun kemudian ya ini adalah
cara untuk bisa menutup pembiayaan gedung itu. Walaupun seiring dengan waktu kegiatan PBNU semakin berkembang sehingga PBNU sendiri butuh tambahan space sehingga tidak ada lagi lantai yang bisa disewakan sekarang. Dan PBNU harus nyari dari sumber lain lagi. Dan sekarang hari-hari ini Pak Anasum sudah ngitung apa belum saya tidak tahu. Tapi saya mau informasikan saja bahwa PBNU itu dengan gedung 8 lantai itu, gedung PBNU itu nafkahnya setiap bulan rutin tidak kurang dari 1,3 miliar rupiah. Itu 8 lantai. Dengan luasan seperti itu, ini kalau dibanding luas dan lantainya kira-kira berapa habisnya tiap bulan ini gedung PCNU Semarang ini ya, dapatnya dari mana itu silakan dipikir dan harus dipikir Pak Anasum sejak sekarang, jangan terus ditinggal prak ben ketua terusannya yang mikir, tidak boleh begitu ya. Nah ini yang pertama. Dan kedua Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ke depan itu kalau kita mau beneran kerja ya, kalau kita mau hadir bener dalam khidmah kepada jamaah, kepada umat, kepada masyarakat, bangsa dan negara ya, ada banyak sekali pekerjaan yang harus kita tangani, itu banyak sekali dengan luasan jangkauan yang juga luar biasa. Saya seringkali menyinggung bahwa sekarang ini NU ini sudah separuhnya Indonesia. Nah maka kita harus punya cara untuk bisa nandangi pekerjaan yang begitu banyak ini. PCNU Kota Semarang ini nanti itu kerjaannya bukan cuma bikin dibaan di kantor, bikin tahlilan di kantor pengajian, bukan cuma itu. Bukan cuma ngurus 1-2 sekolahan, 1-2 madrasah, bukan cuma itu. Ada banyak masalah dari warga dan termasuk juga masyarakat di Kota Semarang ini yang Nahdlatul Ulama wajib hadir untuk menyumbangkan khidmahnya, dan itu urusan yang luar biasa banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak cukup kita hanya mengandalkan cara lama, cara-cara manual untuk mengelola organisasi ini dengan ukuran yang sudah sebesar ini. Saya tidak tahu di Kota Semarang ini sudah pernah ada survei atau belum ya. Kemarin saya mendapat laporan di Kota Palembang itu disurvei 62% penduduknya mengaku NU. Itu Kota Palembang. Saya tidak tahu Kota Semarang ini berapa persen. Tapi masalahnya kan bahwa NU ini hadir bukan hanya untuk orang NU. NU ini harus hadir bukan hanya untuk orang NU saja, tapi untuk seluruh bangsa dan negara. Maka tidak boleh PCNU Kota Semarang hanya mikir urusannya orang NU tok. Urusan seluruh masyarakat, masalah yang muncul di tengah masyarakat, dimanapun itu menyangkut siapapun, harus menjadi concern, menjadi perhatian dari PCNU Kota Semarang, dan itu pekerjaan yang luar biasa banyak. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, sekarang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini mengembangkan platform digital untuk pengelolaan organisasi, yang sekarang sudah dirasakan manfaatnya oleh sampai ke tingkat PJ-PJ di seluruh Indonesia. Kita sebut dengan platform Digdaya yang sekarang terus kita kembangkan. Alhamdulillah sekarang kita sudah berhasil, sudah jadi ini mesin artificial intelligence ya,
untuk menggantikan admin. PCNU Kota Semarang adminnya siapa ini? Admin Digdayanya. Siapa? Sekretaris. Sekarang sedang umroh. Nah nanti peran admin ini nanti digantikan oleh AI, oleh artificial intelligence. Sehingga admin-admin Digdaya ini sudah bukan bongso menungso lagi. Sudah mesin. Nah dengan begitu maka akan dengan mudah platform digital ini nanti bisa diadopsi oleh tingkatan kepengurusan yang lebih rendah sampai ke tingkat ranting. Karena nggak repot-repot lagi cari admin. Semua dikerjakan oleh AI. Sekarang mesinnya sudah jadi, sebentar lagi akan kita uji cobakan, kemudian kita launching. Dan saya optimis kalau ini sudah meluncur dalam waktu tidak lebih dari 2-3 bulan, insya Allah platform digital sudah digunakan sampai dengan tingkat ranting di seluruh Indonesia. Insya Allah. Ini sangat kita butuhkan. Selama ini di sebagian besar struktur PBNU itu masih terjadi keterbatasan komunikasi baik satu sama lain maupun komunikasi secara vertikal sampai ke PBNU. Masih ada PC-PC yang keadaannya gelap gulita bagi PBNU ini. Tidak tahu kita apa yang terjadi di sana. Apalagi MWC-nya dan rantingnya. Kota Semarang ini yang kita tahu Yai Hanif sama Pak Anasom aja. MBC-nya gimana ya, sak ngaku-ngakunya dia, kita itu enggak tahu apa-apa PB ini. Terpaksa kita hanya percaya sak ngaku-ngakunya Pak Anasom bilang begini ya kita percaya aja, enggak tahu PBNU-nya. Apalagi rantingnya kita juga enggak tahu. Nah nanti kalau semuanya sudah masuk dalam sistem platform digital ini, semua menjadi jelas sampai ke tingkat PBNU, dari PBNU sampai ke ranting. Semua akan menjadi jelas sehingga strategi nasional itu akan lebih mudah dikalkulasi dan dikembangkan. Nah maka Bapak Ibu sekalian, ini juga perlu dijadikan bahan pemikiran bagi PCNU Kota Semarang ini. Belum lama ini Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo baru saja mendapat gelar doktor dengan disertasi yang judulnya Hospital Without Walls, rumah sakit tanpa dinding. Jadi rumah sakit yang layaknya tidak terbatas pada gedung rumah sakit itu saja. Karena ada banyak layanan-layanan kesehatan yang bisa diperoleh melalui channel-channel digital. Ya, dan ini sudah prakteknya sudah dijalankan di salah satu rumah sakit daerah, kalau tidak salah di Tulungagung, sudah beberapa tahun, dan kinerjanya meningkat luar biasa karena lebih mudah bagi para pengguna jasa rumah sakit itu. Nah, saya kira PCNU Kota Semarang juga harus berpikir demikian. Sebagaimana PBNU sebetulnya sejak awal juga berpikir tentang ini. Bagaimana kita membangun PBNU without walls. PBNU yang beroperasi tidak terbatas hanya di dalam gedung PBNU saja, tetapi beroperasi secara menyeluruh tanpa ada sekat-sekat fisik yang membatasinya. Nah, ini saya kira adalah kebutuhan yang tidak terelakkan yang harus kita jemput ke depan. Dan kita sudah mulai prosesnya. Kita sudah mulai prosesnya, sudah berjalan prosesnya, sudah mulai kita rasakan manfaatnya.
Hal ini memang berpotensi menimbulkan sejumlah masalah berupa perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan, perbedaan visi dan lain sebagainya. Ya. Kita ini kan sedang menata diri, toto-toto untuk apa sebetulnya? Untuk menyongsong dunia yang berubah. Dunia ini berubah luar biasa. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk menyongsongnya. Nah, di tengah dunia untuk menghadapi dunia yang berubah ini, ada hal-hal baru yang harus kita adopsi, termasuk digital itu. Tapi ada hal-hal lama yang terpaksa harus kita tinggalkan. Karena sudah tidak mungkin lagi bisa kompatibel dengan kebutuhan perubahan yang sedang terjadi. Kita sekarang harus mengadopsi sistem digital, tidak bisa tidak. Karena kalau tidak mengadopsi itu, kita akan keteteran. Pada saat yang sama kita harus mendudukkan kembali posisi Nahdlatul Ulama ini di tengah-tengah masyarakat. Sehingga misalnya tidak bisa lagi kita pakai NU untuk main politik, ini tidak bisa lagi. Terpaksa tidak bisa lagi kita pakai NU untuk main politik. Kenapa? Karena NU sudah begini besar, isinya makin beragam. Nah, kalau kita paksa, ini justru akan timbul banyak bahaya. Nah, masalahnya di dalam NU ini, ya, ini harus dikelola pergeseran antar generasi, dikelola pergeseran mindset dari orang yang berbeda-beda. Sementara kita berupaya untuk semakin mendudukkan NU di dalam gelanggang percaturan masyarakat ini sedemikian rupa, ada memang ya elemen-elemen yang masih kepengen pakai cara lama, yang masih tidak mau meninggalkan cara-cara lama. Itu jelas ada. Nah, kalau ini kemudian menimbulkan gesekan-gesekan sampai dengan gegeran, ya, ini kita maklumi sebagai sesuatu yang normal dalam konteks proses transformasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini menuju masa depan. Nah, semoga dengan titik tolak terwujudnya kantor cabang PCNU Kota Semarang ini, gedung kantor ini, mudah-mudahan hal-hal yang strategis akan semakin bisa di cover, semakin bisa ditangani oleh PCNU Kota Semarang, dan PCNU Kota Semarang ini menjadi semakin solid di dalam mengelola keseluruhan jajarannya, dan pada saat yang sama juga semakin solid di dalam menghubungkan diri ke dalam sistem konsolidasi nasional Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sudah kita jalankan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tidak lain tidak bukan, di atas semua wacana yang ada itu, yang paling kita tekankan adalah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga gedung yang diwujudkan dengan iuran yang ikhlas dari banyak orang ini sungguh-sungguh dikaruniai barokah, ila yaumil qiyamah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.